Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih kepada moderator Buya-buya asatidzah rahimakumullah. Yang pertama, saya berharap ada nutulen ada ya. Coba saya tidak sempat menyusun makalah, tetapi bahan-bahannya nanti saya bagikan. Nah, karena saya kemarin malam baru pulang dari Jakarta setelah pentas Dewan Pimpinan dari Ulama di pusat. Ketika kita berbicara tentang tanah ulayat, tentu kalau kita berbicara dari perspektif fikih, kita akan setidaknya melalui 4 fase, 4 marhalah di dalam ijtihad menemukan kedudukan hukum tanah ulayat dalam pandangan fikih Islam. 4 fase itu, yang pertama tentu adalah tasawur. Dan pada titik ini kita berhadapan dengan persoalan yang rumit dalam melakukan deskripsi tentang tanah ulayat itu. Apa yang membuat kerumitan itu? Yang pertama, mustalah mutadakhil. Jadi mustalahat mutadakhil, istilah yang bercampur baur, di mana istilah yang berasal dari mustalah syar'i pun mengalami reduksi ketika dipakai di dalam adat. Bisa terjadi reduksi makna, bisa terjadi perubahan makna. Ambil contoh warih. Warih Bejawe, Pusako, Betolong. Ketika adat memakai kata warih, sebenarnya cuma mempergunakan warih dalam makna lughawi, dalam makna bahasa, bukan dalam makna syar'i. Jadi karena itu menempatkan Harato Pusako tinggi ke dalam bab faraid itu keliru di dalam takyif fikih. Ini tahap kedua. Ini nanti setelah kita melakukan tasawur, maka masuk nanti kepada takyif. Ke bagian mana akan dimasukkan masalah itu. Jadi memasukkan Pusako tinggi kepada bab faraid, bab al-mawaris, itu menurut saya itu kekeliruan besar. Nah, karena itu kita dengar banyak sekali orang-orang yang mungkin mendengar sepintas kata waris, kemudian terdengar bahwa harta pusaka tinggi ini tidak diterima setelah kematian seseorang oleh ahli waris di dalam hukum faraid. Dianggapnya orang Minang berduto, tidak bisa disarak-sarak candi kitabullah, tapi menentang Al-Quran. Nah, itu bahasanya yang sering terdengar. Nah, kenapa penilaian seperti itu muncul? Karena keliru dalam mentasawurkan, dalam mendeskripsikan apa itu yang dikatakan Harato Pusako tinggi yang sering diidentikan dengan tanah ulayat itu. Nah, kita lihat dahulu. Ketika kita berbicara tentang ulayat, akar dari kata ulayat sangat dekat dengan kata wilayah dan walayah, ya kan? Jadi ada dua, ada wilayah, ada walayah. Nah, yang menarik adalah keduanya sebenarnya tidak identik dengan tanah. Tidak bisa diidentikan dengan benda. Kedua itu identik dengan nufuz. Identik dengan apa? Kewenangan.
Nah, dari situ nanti kata wali muncul. Begitu juga wilayah di dalam nikah. Identiknya dengan apa? Dengan sultah, dengan nufuz, dengan kewenangan. Nah, tetapi kenapa saya katakan direduksi oleh adat? Kalau orang nyabik ulayat, nanti bayang dari orang adat apa? Gimana? Itu yang sering terbayang. Tapi kalau kita ingatkan kepada ni mama, kadangnya awak lu ni kecen tak mengerti tu. Nah. Jadi wilayah bisa bermakna apa? Nah, wilayah dari walia itu sahih seluruhnya 3 huruf itu. Tidak ada satupun yang tambahan, walaupun bentuknya lafif mafruq, 2 huruf, ilatnya waw dan ya. Nah, tapi asalnya asal yang sahih. Kalau kita lihat dari kamus, makna wilayah itu al-qurbu wad-dunu. Al-qurbu kedekatan. Lugatan ya, secara lugatan. Nah, sehingga ada ungkapan dalam bahasa Arab bunyinya begini, taba'ud ba'da wali. Taba'ud ba'da wali artinya taba'ud menjauh setelah mendekat, setelah kedekatan. Makanya ada kalau orang ijlis huwa jalasa ijlis mimma yalini. Yalini dari wala artinya adalah di dekat saya, di samping. Nah, sedangkan al-walayah beda dengan wilayah tadi. Maknanya adalah an-nusrah wat-tawalli. Jadi tawallaitu amra maknanya an-nusrah. Nah, disinilah ketika kita berbicara walayah, kalau kita ambil dalam Al-Quran, malakum min walayatihim min syai', kalau dia dikasrahkan jadi wilayah bermakna as-sultan wal khittah wal imarah wal mulk. Nah, baru kemudian apakah isti'mal di sini adalah isti'mal majazi? Nah, ini saya lihat ada ahli lughah juga, Ustaz Fauzan di sini. Ada apakah dia isti'mal majazi kepada al-bilad atau kepada mantiqah atau daerah yang di dalam kewenangan, baru dia masuk terakhir al-bilad, negeri yang di situ adalah yatasallat 'alaiha al-wali, yang dikuasai, yang dimiliki oleh seorang wali, sultah dia untuk mengelolanya. Nah, berarti kalau kita berbicara makna hakiki yang tidak dibantah orang, wilayah maknanya adalah sultah wan nufuz. Itu maknanya. Nah, cuma tentu sultah itu ada mahalnya, ada tempatnya. Nah, ada makanya orang mengatakan makna wilayah kalau dibawakan kepada daerah tanah itu makna iltizam. Dalam kajian usul disebutnya iltizaman. Kenapa? Tidak ada sultah kalau tidak ada yang di dalam penguasaan orang. Nah, itu raja tidak punya kerajaan begitu. Nah, jadi maknanya ketika dia melekat kepada daerah, tanah atau apapun, atau mungkin kekuasaan lain, ada yang dikuasai, itu namanya iltizamiyah namanya. Kalau kita bawakan ke usulnya. Nah, itu makna wilayah tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat dari konteks Keminangkabauan untuk kita bisa mendeskripsikan masalah ini. Di Minangkabau, ketika berbicara wilayah tadi, yang dominan maknanya adalah makna material yang dikuasai oleh seseorang. Nah, cenderung adalah kepada apa? Kepada lahan. Nah, walaupun nanti orang Minang setelah dia menjabarkan akan lahir kata sako dan pusako. Tetapi ketika bicara ulayat,
maka dia tertuju kepada lahan. Itu makna dominan namanya. Nah, yang ghalibnya ke sana. Nah, ketika difahami konsep adat Minangkabau, di mana beririsannya dengan syariat untuk kita mendeskripsikan masalah ini, dia belum kepada pewarisan, tetapi lebih kepada tamalluk, kepada penguasaan. Jadi masalah ini masuk ke dalam apa? Ke dalam bab at-tamalluk awil milkiyah fi syariah al-islamiyah. Jadi tidak masuk ke dalam bab faraid. Nah, konsep tamalluk dan milkiyah inilah yang tidak pernah duduk antara kajian fikih dengan kajian adat. Itu pangkal masalahnya. Jadi kalau kita baca catatan Syekh Ahmad Khatib dan Risalah Al-Masmu'ah, beliau itu sebenarnya mengkritisi praktek dan tidak la yu'alij, tidak mengobati konsep. Jadi tidak ada masalah dari Syekh Ahmad Khatib. Dan dulu orang tersinggung habis dengan catatan Syekh Ahmad Khatib. Yang beliau sampaikan fatwanya benar. Cuma beliau la yu'al, tidak menterapi konsep. Konsep tidak benar, tidak beliau singgung. Beliau cuma mengkritik orang yang mewariskan hartanya kepada yang jauh dan mengharamkan anaknya. Cuma itu yang beliau kritisi. Nah, jadi sudah benar langkah murid-murid beliau. Langkah murid-murid beliau, Nyek DR, Nyek Canduang, Nyek Jauh, Nyek Parabe, kemudian menurunkan kritikan gurunya itu dalam bentuk konsep. Melahirkan konsep, konsepnya sebenarnya tanah pusako. Nah, disitulah yang akhirnya melahirkan kesepakatan di Bukit Tinggi itu dalam, setahu saya, lahirnya Ratu Pusako Tinggi dan Ratu Pusako Rendah. Jadi dalam hal ini sudah benar kritikan Syekh Ahmad Khatib, tapi beliau sebenarnya tidak la yu'aliju, tidak mafhumnya, konsepnya yang beliau kritisi, tapi praktek. Betul, ada yang menjadi hak anak ketika itu, tapi diserahkan ke kemenakan. Secara syar'i itu hak anak. Nah, itu yang beliau tidak terima. Ada yang hak ahli waris di dalam syarak, tetapi diberlakukan umum, dimiliki oleh kemenakan atau pusana Jawa berdasarkan kepada alasan adat. Nah, itu yang beliau kritik. Nah, untuk menyelesaikan konsep tadi, maka nazariyah milkiyah, konsep kepemilikan dalam syariat harus hadir, memberi jawaban, dan itulah yang membantu mendeskripsikan. Nah, kita tahu wasyarat suatu harta di dalam penguasaan seseorang itu bergantung dengan apa? Dengan kepemilikan dan hukum. Ada dua ya, kepemilikan dan hukum. Nanti ada hukum al-irtifaq misalnya, itu tentang jalan raya, itu kita punya hak di situ walaupun kita tidak jadi pemilik. Nah, kalau itu kita terima karena waktu kita ya, saya anggap saja yang nazariyah milkiyah dan kepemilikan ini sudah ada di dalam gambaran buya-buya asatiz-asatiz. Nah, pertanyaan yang mendasar supaya jelas tasawur dari harta pusaka tinggi atau tanah ulayat ini, sebenarnya bagaimana status kepemilikan harta tersebut, itu yang menjadi pertanyaan besar yang harus jawab dahulu, baru turunan fikihnya, takyifnya tepat, baru kemudian istidlalnya dengan dalil-dalil yang ada sesuai, dan baru fatwa aja benar. Nah, jadi 4 langkah itu, tasawur, kemudian berikutnya takyifnya, kemudian selanjutnya adalah al-adillah wal istidlal, kemudian baru ifta'nya, fatwanya. 4 langkah itu kan mutlak harus kita lakukan kalau kita akan menjawab pertanyaan tentang ini. Nah, yang pertama, jawabannya dari tasawur. Bagaimana kepemilikan? Yang pertama adalah di dalam konsep kepemilikan harta, sebelum seseorang memeluk Islam, dan itu fakta yang tidak bisa dibantah oleh orang Minang, bahwa orang Minang sebelum Islam adalah non-Islam. Dalam bahasa lain, mereka kufar pada waktu itu.
Nah, ada beberapa hukum musallam yang tidak dipertikaikan oleh ulama, bahwa harta orang-orang yang kafir idza aslama, apabila dia masuk Islam, aqarra, diakui oleh Islam kepemilikannya tanpa ada lagi tasaul, pertanyaan dari mana P-nya. Kalau dia kafir dahulu, jadi tidak pernah ditanya loh, Aratu Umar bin Khattab lah masuk, kalau tidak jual khamar dulu. Setelah masuk Islam, nah dia makbul, diterima, muqar, diakui bahwa itu menjadi hak miliknya, termasuk pernikahannya. Karena itu tidak pernah diulang pernikahan orang kafir setelah masuk Islam. Nah, itu musallam itu. Artinya sepakat ulama, dan itu praktek, dalilnya jelas sekali. Rasulullah SAW tidak pernah menolak kepemilikan para sahabat, baik yang di Makkah maupun di Madinah, kalangan Ansar. Lahan, ladang yang mereka kuasai, semuanya itu adalah milik mereka. Nah, ketika kita turunkan konsep ini, kalau kita cari dalil-dalilnya nanti ada, ya misalnya saja, kalau dari sisi nufuz, kewenangan, ingatkan kisah Utsman bin Talha, pemilik kunci sidanah atau hijabah Ka'bah. Ketika Nabi menaklukkan kota Makkah, belum minta kunci itu, beliau buka Ka'bah dan beliau sholat di dalam, berdasarkan riwayat Bilal. Nah, kemudian beliau keluar. Di dalam kitab siyar, dalam berbagai kitab sirah, kita temukan Abbas yang memegang kewenangan siqayah, yaitu menjamu jemaah haji untuk minuman dan akomodasi mereka, meminta kepada Rasul agar Rasulullah ya jemaah menghimpun dua kewenangan itu di tangan Abbas, keluarga beliau sendiri, yaitu kewenangan sidanatul Ka'bah atau hijabah dengan siqayah. Tapi Nabi SAW malah membaca ayat Innallah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kemudian beliau panggil Utsman yang di masa jahiliyah memegang kunci Ka'bah itu. Utsman, khuduha. Hai Utsman, ambil ini. Talidatan khalidah la yanza'uha. Tidak ada yang mengambil kunci ini dari engkau illa zalim, kecuali orang yang zalim. Nah, Nabi aqarra, artinya wilayah dalam makna sultah, nufuz yang ada pada Utsman, aqarrahu, diakui oleh Rasul. Nah, ini kan konsepnya. Kalau kita bawakan ke Minangkabau, berarti berbagai kesepakatan tentang penguasaan terhadap lahan, kalau kita kerucutkan mana ulayat seperti yang difahami oleh orang adat, apakah diakui oleh syarak atau tidak? Itu yang mesti jawab dalam mudzakarah ini dulu. Kalau kita akui, baru kita berbicara tentang bagaimana konsep kepemilikan orang Minangkabau sebelum Islam. Kalau tidak diakui, waktu tuik mudzakarah tidak ada jawaban. Jadi gitu. Tentulah tuik itu, tidak ada gunanya tuh. Tidak diakui lah, selesai lah, bubar. Kenapa? Tidak jaleh barangnya itu. Nah, tapi kalau kita akui bahwa kepemilikan orang Minangkabau sebelum Islam diakui, kenapa? Karena Minangkabau masuk ke dalam Islam silman dengan damai, bukan dengan peperangan. Jadi bukan daerah ini bukan daerah taklukan. Nah, bukan daerah taklukan dengan peperangan, tapi masuk dengan dakwah, dengan sukarela. Jadi dahulu pejuang, para pendakwah kita tidak ada memerangi kerajaan, tidak membuat pasukan untuk berperang. Kenapa? Karena Islam telah masuk sebelum kasus perang tua yang disebut orang perang Padri itu. Islam sudah ada, terlepas nanti dari sisi komitmennya orang Minang terhadap nilai-nilai keislaman dan konsistensinya, itu cerita lain. Tetapi apakah Islam telah hadir? Ada. Bahkan jauh sebelum itu. Bahkan Islam sudah ada sebelum Syekh Burhanuddin masuk.
Karena Syekh Burhanuddin ketika pergi ke Singkil sudah muslim, sudah jadi alim. Syekh Burhanuddin pergi ke Syekh Abdul Rauf itu kan nambah pelajaran saya, S1 ke S2 lah kira-kira. Kan beliau sudah berguru di sini dengan Tuanku Madinah. Dan ulama-ulama sudah ada di ranah Minang. Kalau kita lihat timeline waktu, Tuanku Madinah dengan Syekh Ibrahim Mufti yang di Taram, itu hampir sama timeline waktunya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Syekh Burhanuddin yang di Kuntu, yang jauh sekian abad sebelum Syekh Burhanuddin yang di Pulaan. Nah, artinya Islam telah ada. Nah, dengan demikian secara sejarah faktanya bahwa Minangkabau masuk ke dalam Islam bukan dengan peperangan. Nah, tapi masuk dengan damai melalui jalur dakwah. Bila demikian adanya, maka jelas bahwa milkiyat, segala kepemilikan yang dimiliki oleh orang Minangkabau selama itu tidak bertentangan dengan syarat aqarruhu syariah, diakui oleh syariah. Nah, kalau kita sepakat dalam poin itu, Ustaz dulu, baru kita bisa lanjut. Baru pertanyaan berikutnya, kalau begitu bagaimana status kepemilikan itu asal muasalnya oleh orang Minang? Supaya nanti hukum turunan dalam fikihnya jelas. Nah, status kepemilikan yang didapat oleh Islam ketika masuk di ranah Minang itu jelas tidak ada dalam bentuk milik pribadi. Nah, tidak dalam bentuk kepemilikan pribadi. Nanti kita jelaskan di dalam konsep takyifnya. Kenapa demikian? Nah, tentu ada alasannya. Orang Minang mendapatkan tanah ulayat itu dari sejauh pembacaan saya terhadap sejarah adat. Ini Malin Sabono bisa nanti kita sharing dalam hal ini, berbagi. Hanya dua saja asal muasal tanah ulayat di Minangkabau. Yang pertama Maneruko, itu asal muasalnya. Yang kedua adalah hadiah atau dipotongkan dek rajo nan berkuasa. Amun nampak yang ketiga. Kalau dari perspektif adat, ketika negari mulai dibuka, wilayah Minangkabau yang batasnya itu ada di dalam Tambok Alam dan selilik Gunung Merapi, seidaran Gunung Pasaman, sejajaran Sago jo Singgalang, seputaran Talang jo Kurinci, dari Serangka Namedangkang, Inggo Buayo Putih Dagua, sampai ke pintu Rajo Ilir, Inggo Durian di Takui Rajo, Sepisak Pisawanyi, Sialang Belantak Basi, Inggo Ayi Babalik Mudin. Artinya apa? Minangkabau memiliki batas-batas wilayah, dan itu tidak bisa dikatakan tidak ada, karena dia tertulis di dalam Tambok dan diakui sampai sekarang oleh Sapie Balahan Kuduang Karatan Kapak Aradai dari Pagaruyung. Nggak bisa, sampai ketimbang pecahan pun mengakui. Walaupun kadang ada berabuik jadi rajo, terserah saja lah. Tapi yang jelas hal-hal seperti ini bukanlah suatu yang nihil, tidak ada. Nah, dengan itulah makanya nanti dibagi wilayah Minangkabau tadi dari sisi sultah yang dimiliki oleh Pagaruyung dalam bentuk ada wilayah Darek. Jadi kecil di Darek nak ada berkuasa rajo, itu ambo termasuk nak sependapat itu. Cuma kekuasaan rajo di Darek nak sama dengan kekuasaan di rantau. Punya kekuasaan punya. Betul kan mamak rajo, iyo pengulu tu rajo di nagari. Namanya tuan nagari apa? Ada orang kadang-kadang, oh enggak, pengulu ke rajo di nagari, iyo jadi rajo. Tapi hubungan antara nagari dengan nagari itu, siapa yang menjalin? Tentu kerajaan, kekuasaan masuk itu. Tapi kewenangan rajo di dalam internal nagari tidak sama dengan kewenangan rajo di rantau. Nah, itu ya benar itu. Makonyo luak dibari bapangulu, siapa membari? Nah, rantau dibari barajo. Artinya kewenangan tuado, cuma tingkat kewenangan itu berbeda antara luak
dengan rantau. Tapi hubungan antara kerajaan tetap ada. Antara luak darik pun sekalipun dengan raja tetap ada. Tak mungkin tidak. Yuk kita ambil saja contoh. Kalau Solok itu diakui sebagai darik, atau bukan boleh dikecen luak dan bunsu. Iaitu pisang sekali hitam. Pisang timbatu tak bergatah. Dikecekkan dia kotor piliang, bukan bodi cenago juantah. Nah, sebenarnya konsep campuran itu sebenarnya lah ada di larianan bunta campuran itu. Nah, awak nan terkenal selama itu kan hanya sistem pemerintahan larianan panjang. Di situ ada bodi cenago dan kotor piliang dengan daerah-daerah istimewanya. Kalau dimasukkan itu, Solok memakai dua model. Model kepenguluan dan model barajo. Tapi adakah duduk di situ perwakilan raja? Iyo. Karena apa? Turunan dari Bungus Tangkai ada di Selayu, di Kubuang Tiga Waleh. Dan Kubuang Tiga Waleh termasuk adalah daerah yang diamanahkan untuk mengawasi daerah-daerah di pesisir, sebagian dari pesisir, karena pesisir itu dibagi dua tuh, sebagian di dalam kewenangan Kubuang Tiga Waleh, sebagian lagi dalam kewenangan Solok. Balun itu raja adiknya tuh, tapi adalah Alam Surambi Sungai Pagu, itu rantaunya, jadi dibagi dua. Dan kau juang adalah Alam Surambi Sungai Pagu, arah Sengka Padang itu adalah rantau dari Kubuang Tiga Waleh. Makanya cerita orang Padang, kalau orang Kuranji, Pawuh, kalau ditanya pasti akan ada berkait dengan Solok. Nah, jadi dalam hal itu percampuran sistem ini ada. Artinya apa? Awak tidak membahas itu, tetapi wilayah kekuasaan yang disabui di dalam Tambo tadi, betulkah ada? Betul adanya. Nah, kalau kita berbicara tentang wilayah seperti itu, dari mana dapatnya? Tentu tetap dua. Yang pertama adalah malah rimbo, meneruko, dan kedua iqta'at, yaitu dipotongkan tanah oleh raja sebagai tempat diberikan ke kaum tertentu. Nah, apakah di dalam konsep Minangkabau dahulu adakah proses tamalluk atau boleh dikecekkan ihrazul mubah, menguasai yang boleh dengan jalur apa? Dengan jalur mubadalat, jual beli. Kalau merujuk ke adat, rumit menemukan itu. Kenapa? Karena tanah nalah diteruko tadi, dan di dalam bidaladek disebut model itu. Cancang lati rang tua-tua, tembilang basi rang saisuk, gitu. Artinya mereka maulah negari, maulah rimbo menjadi negari. Ketika mereka cukui ampek suku, baru mereka bentuk. Mulai dari Tarata, kemudian Bakoto, sampai Banagari, negari bampek suku. Nah, dengan demikian, maka jelas itu hasil penurukaan. Itu asal pertama dari tanah wilayah. Diteruko dahulu. Nah, karena itu salah satu alasan bahwa mengkoknya tidak pernah, bahwa MUI tidak setuju dengan sertifikasi itu, karena awak tidak pernah menolong mendudukkan Narto Pusako nalah basilang sawut seperti itu. Kalau kita ambil ada Tambo Nagari masing-masing, kalau jujur ngusun Tambo Nagari bampek suku, dah ada Narto Pusako na basaluk-baluk. Percayalah tu. So kenapa? Karena dahulu dibuat batih dah orang. Ketika ampek nenek nan turun dari suku yang berbeda, maka mereka buat batih. Iko tanah orang Caniago, iko tanah orang Melayu, ko tanah orang Tanjung, ko tanah orang Guci misalnya, ampek seperti itu. Nah, akan bersaluk-baluk. Tapi kini coba reso setiap negari. Di tengah orang Melayu, ada wilayah orang Caniago. Di tanah orang Caniago, ada wilayah orang Tanjung. Kenapa terjadi seperti itu? Karena prosesnya, tanah ada orang awak aku dulu tak subuh pandangan dia tanah orang kini tu. Kalau kini salah pek tangan bisa mangkek lah dia. Kalau dulu enggak, orang bisa beragi hanya dengan mencari kutu. Nah, tetapi lah pernah enggak syarak mendudukkan agih seperti itu. Nah, jadi kau di dalam adik sebenarnya awak pengen nenek mama duduk bersama jawab. Kenapa? Sebab di dalam adat itu adonan agih sepanjang ayilir. Tapi adalah agih sepanjang ibu anak. Nah,
Apakah di dalam syara ada agih yang seperti itu dan dipakai agih hibah, tetapi dia berbatas? Ada tak hibah nama batas seperti itu? Nah itu nan harus dudukkan di dalam fikih. Banyak persoalan kau nan harus diduduk. Nah sebelum itu didudukkan sadonya, tiba-tiba sertifikat laki, sertifikat tanah manusia. Jangan tanah orang Tanjung adalah disertifikatkan asal muasa dulu. Kalau diakui di dalam adat bahwa orang nama macik tanah itu indak boleh menjual, indak boleh menggadai, dijual tak temakan bali, digadai tak temakan sando, sesuai dengan komitmen awal ketika mencancang melatih negari, berarti orang nemeragi itu tidak punya kewenangan lagi. Ada pernah awak dudukkan agi itu sebenarnya dalam syarat kategori apa tu? Nyo tak punya hak secara pribadi. Bisa tak orang magihkan yang tak punya nyo? Nah jadi kalau diurut kata, iko singkarui masalah kau. Tapi mudah-mudahan tak singkarui sarang tumpu. Sebab kalau sarang tumpu karui api penyelesaiannya. Nah itu persoalannya. Nah jadi itu satu. Yang kedua adalah iqta'at tadi. Asal muasal itu adalah tanah yang dimiliki oleh kerajaan kemudian diberikan kepada kaum atau keluarga tertentu. Itu terjadi. Senyo Pagaruyang menyuruh salah seorang dari mungkin keluarganya, kalian berjalan arah ke situ, ada negari situ, uni itu di kalian, itu batih wilayah kalian. Itu iqta'at namanya. Dan kini terjadi juga sampai kini, walaupun di Indonesia jarang terjadi. Kalau di daerah, di kerajaan seperti Saudi Arabia berbagai macam, raja itu ada memotongkan tanah untuk sebagian orang. Itu iqta'at, pemberian. Nah, kini ada di Indonesia tidak banyak terjadi, bukan ada terjadi. Contoh, lahan dan tanah yang diagih ke Kementerian Presiden. Itu iqta'at namanya. Ada pihaknya PT sekian dibangunkan rumahnya, tanahnya, itu iqta'at namanya dalam negara. Nah, agih cuma jo awak jarang terjadi. Ini awak bila lo kedapik itu gitu. Nah, itu dua itu sumber. Nah, kamu tidak menemukan sumber lainnya kalau pak mengaji asal muasal. Nah, ketika ikut didapik, terjadilah konsensus di dalam adat Minang sebelum Islam tiba. Itu apa? Bahwa tanah itu dikuasai oleh kaum berdasarkan tali kekerabatan rahim. Di dalam syarak nanti waktu cekkan itu adalah kaum dalam bentuk apa? Tali kekerabatan rahim. Karena itu ambo tidak nyaman mana ketika orang Minang menyebutnya matrilineal. Matrilineal itu kalau itu wak klaim berarti hilang nanti sebahagian dari nalah disepakati dalam adat Minang. Nah kalau ke disabui juga tu campur jadi matrilineal, patrilineal gitu. So kenapa? Karena arah pusako randah nalau sepakati itu nanti akan turun kewarisannya berdasarkan kepada kekerabatan nasab. Jadi karena itu ulama rancak dirubah itu istilah itu. Tak ada awak tak pakai matrilineal. Awak itu punya kekerabatan yang istimewa. Apa itu? Kekerabatan berdasarkan nasab dan kekerabatan berdasarkan rahim. Nah, jadi kalau ditanya orang Minang bentuk kekerabatannya adalah banasab ke bapak, basuku ke ibu. Itu saja. Tak pakai matrilineal. Kedua itu harus berimbang. Kenapa? Karena ketika bicara arato pusako tinggi, maka mereka akan melihat kekerabatan jalur rahim. Ketika bicara pusako rendah, maka yang akan dilihat adalah kekerabatan jalur nasab. Jadi itu seimbang, dua cancang segaragai. Tak boleh ditinggikan cik je. Ibarat burung tabang, kalau sayok ini patah cik, tak tabang burung tu. Nah itu saya sering mendengar itu, nenek mama awak material enggak. Terus fungsi suku apa? Suku bukan nasab. Suku itu di dalam adat limbago namanya. Maka disebut limbago kaum. Nah, limbago itu kalau di bahasa Indonesia ya lembaga. Sebenarnya kalau awak sederhanakan organisasi.
Ambo cok mengecekkan suku itu adalah organisasi yang mendahului zamannya. Jadi orang Minangkabau lah membuat suatu organisasi modern mendahului zaman. Punya ketua, pengulu, punya sekretaris sekjen, manti. Nah, punya seksi kerohanian, malin. Punya seksi keamanan, Rubalang. Punya alai, punya keuangan dan kepala sekretariat Mande Soko namanya. Itu kepala sekretariat tuh. Karena dia nak menjalankan keputusan nenek mama terkait dengan kebijakan dalam kaum. Siapa mengawal? Mande Soko tadi. Jadi itu tanah siatu itu si fulan nama membuat. Iko tanah iko kamu buat. Tu ada rangkaian 3 tu itu rangkaian itu untuk tamu tu. Tu rangkaian itu untuk anak kemenakan dan dipakai setiap hari. Rangkaian itu simpanan. Kalau sempat tadi pecah klip baru dikeluarkan. Makanya lahirlah rangkaian nan 3. Si Tangkalapa, si Bayau-Bayau, si Tinjau Lawi. Nah, siapa mengelola, siapa memecik kunci rangkaian itu bukan masing-masing keluarga tu, tapi Mande yang paling tua tu makanya kecilnya pemegang kunci. Jadi itu adalah organisasi tradisional melampaui zamannya tu. Dan ada pula strukturnya dan ada pula cara suksesinya. Kepemimpinannya punya suksesi sebenarnya walau kini tak berjalan mana leh. Akan ada hidup bakari lahan, mati bertumpuk budi. Nah, kalau terjadi perselisihan di dalam itu, adalah konsepnya. Kalau anak kemenakan lah banyak daripada batang kayu bagi 2 salah guntiang si baju namanya. Pakailah nan apa. Tapi bertambah. Kau ikut datuk pati tambah kau 6 putih, 6 kuning gitu ya. Nah, itu juga kalau seandainya perselisihan itu tidak sampai ke ujungnya, maka ada pula cara suksesinya. Itu namanya ayah gadang batu gadang ayah bersibak. Nah, konsep-konsep itu ada. Itu seluruhnya masuk di dalam, kalau istilah kini ADART suku-suku Minangkabau. Cuma tidak terdaftar di Kemenkumham itu sebesar. Nah, itu konsepnya. Dengan demikian berarti Arato Pusako di dalam pembacaan nama Assalamualaikum, konsepnya adalah milik kaum. Bukan milik personal. Banan kok dikecen tak milik personal? Karena non personal walaupun yang memegang wilayah dalam makna sultah, tak bisa menjual. Itu menandakan bahwa kan itu bukan milik fardi, bukan milik pribadi. So kalau milik pribadi, bawa orang membatih. Kalau mau punya kali kok kamu jual, kamu agen tu habo. Tapi kau tak dibatih dalam adai. Dijual tak temakan bali, digadai tak temakan sandung. Karena itu tak bisa dijual dan digadai kecuali bersuo ampe para karo. Ampe para karo kalau dalam analisa mo itu adalah bak untuk masuk lubang jarum saja tu. Tak akan terjadi secara faktualnya, kecil kemungkinan. Contoh, yang pertama adalah rumah gadang ketirisan. Bahan kok kami jual, lai tagak jual nau dirimbo. Karena tok rumah gadang tu jual itu. Panjang salah itu. Nah, yang kedua apa? Gadang-gadang tak berlaki. Orang Minang sebenarnya kini orang berkareh-kareh. Dahulu ndak, alik itu sesuai dengan kemampuan. Itu nak keceng gadang kayu, gadang bahan, ketek kayu, ketek bahan. Tak ada nama pasuan tu. Nah, kemudian apa lagi? Yang ketiga, mai tubuh tengah rumah. Kalau ndak ada penyelenggaraan sekampung orang berdosa, sebab itu fardu kifayah. Kalau nak nampak adalah apa? Papui malu dikanyang, ya, ndak tagak papui malu dikanyang untuk menebus berbagai kesalahan. Tapi di Minangkabau ada segala di atas dari segala kesalahan, yaitu maaf. Nah, Allah saja pemaaf. Kalau memang tak ada semua sekali, bawa masuk nak agari dan makan sudah ada. Nah, dengan demikian, dan ampe pengecualian tadi itu, kalau dalam analisa mo, tak lebih karena konsep berfikir orang Minangkabau membuat aturan. Tak pernah kalau aturan yang dibuat, tak ada dikunci mati di orang. Buenya tetap buat cinta. Itu sesuai dia petuah adatnya tu. Kalau ke Mandindiang jangan sampai ke langit. Kok ke Mampang jangan sabih banda. Likulli qa'idatin istisna'u gitu.
Itu yang dipakai orang Minang. Tapi orang kini mau pakai dan itu. Jadi bukan bisa dipakai, di pasuan memakainya. Nah, sehingga orang tidak patut jual-jualnya. Nah, itu kan ahli hukum biasanya tuh. Dia sering mencari celah hukum. Ada alibi bisa dibuat-buat. Nah, itulah kalau menurut Ambo tasawur adalah harta pusaka tinggi itu adalah harta yang dimiliki oleh kaum secara bersama, harta miliki oleh kaum bersama, yang didapat dari dua kemungkinan, yaitu bisa dari meneruko, yang kedua bisa dari pemberian penguasa atau raja di zaman itu, yang tidak dimiliki secara pribadi dan dimanfaatkan oleh kaum yang diatur nanti oleh orang-orang yang diamanahkan memimpin kaum itu. Itu nanti kecilkan harta pusaka tinggi. Kalau itu nak mukasih ulayat kini, ya itulah maknanya. Itu tasawur. Nah, setelah awak dapat itu, tentu awak turunkan lagi. Kama kawak masukkan naratuan yang seperti itu. Nah, kalau awak masukkan ke bab faraid di dalam fikih, takyif itu kan mengkondisikannya. Kemudian dimasukkan dalam bab fikih ma'ah. Nah, kalau awak masukkan ke bab faraid, tidak bisa terpenuhi. Kenapa? Karena syarat dari faraid, kalau harta itu akan dijadikan sebagai warisan, itu adalah milik tam. Itu yang jadi persoalan. Menjadi milik pribadi dari si mayit itu. Sampai akhir hayatnya, dialah sebagai malik, pemilik dari harta tersebut. Itu baru bisa ditanya oleh ahli warisnya, mana tamu, mana bagian kamu. Nah, kalau status harta pusaka tinggi tidak menjadi miliknya, maka tidak memenuhi syarat dimasukkan di dalam bab faraid sebagai tarikah, sebagai tarikah dari si mayit. Kenapa? Tidak memenuhi syarat kepemilikan. Nah, jadi sebagian orang mencoba memasukkan itu ke dalam faraid padahal tidak memenuhi syarat. Nah, kalau dipasuk juga, itu istilah penguasaan terhadap harta orang lain tanpa jalan yang halal, tanpa jalan yang sah. Jadi kalau anak menguasai harta ayahnya dan didapatnya, yang dikuasainya berdasarkan kepada kepemilikan kaumnya, berarti anaklah menjangkau harta yang tidak menjadi milik ayahnya. Ayahnya almarhum tidak memilikinya. Jangankan sesudah mati, sesudah ketika hidup tidak. Nah, berarti dia bukan tarikah. Jadi kalau meninggal seseorang dan dipacik harta pusaka tinggi ulayat, bukan tarikah, bukan peninggalan si mayat. Nah, kalau begitu kita mendudukkan di dalam bab fikih, kama masuknya mestinya. Masuknya di dalam kajian namanya nazariyah milkiyah atau konsep kepemilikan di dalam syarak. Jadi ke situ dimasukkan. Nah, kemudian baru cari konsep kepemilikan. Di dalam Islam, di dalam syariat, kepemilikan diakui dua bentuk. Yang pertama adalah milkun khas, yang kedua adalah milkum am. Kepemilikan khusus dan kepemilikan umum. Nah, kepemilikan khusus bisa dibagi kepada dua. Yang pertama, al-milkiyatul khasah al-mustaqillah, yaitu makan al-milik fiha khasan bi fardin, kepemilikan pribadi yang mandiri, tidak berserikat dengan orang lain. Nah, artinya kepemilikan itu khusus individu yang memperolehnya, yang mendapatkannya. Nah, di sini baik raqabah maupun manfaat, baik objek maupun manfaat itu dimonopoli oleh malik. Itu kepemilikan khas pribadi pertama.
Yang kedua, al-milkiyah al-khassah al-mushtarikah. Kepemilikan khusus tapi berserikat. Di mana kepemilikan itu mushtarikan baina itsnain aw aksar bisababin min asbabit tamalluk. Nah, mereka punya tetapi tidak sendiri. Berserikat dengan yang lain karena dahulu ada penyebab mereka memilikinya. Nah, salah satu mungkin bab iko bisa menaungi atau pusako tinggi nawak sabit ulayat. Tapi satu dulu. Ini ada bab lain. Kama akan dimasukkan mudzakarah dan memilih nanti. Ini salah masuk kamar ko ayo juga. Nah. Awallah ke konsep takyif ya. Dan kedua yang diakui adalah al-milkiyah al-ammah al-jamaiyah. Tadi milkiyah khassah bagi dua. Dan kedua milkiyah ammah, kepemilikan umum. Yaitu apa? Adalah kepemilikan allati yakunu sahibuha majmu'ul ummah. Di mana yang memilikinya ada sekelompok orang, majmu' al-ummah. Fayakunul mal, harta itu mukhassasan, dikhususkan limaslahati umumin nas, untuk kemaslahatan manusia secara umum dan manfaat untuk mereka. Ini tidak menjadi kepemilikan pribadi. Apa contoh? Contohnya adalah jalan raya. Nah, salah satu sering diambil contoh adalah an-nas mustarikun, manusia itu atau syuraka fi salas, dalam 3 hal. Yang pertama an-nar, api. Kok listrik gue sebenarnya bersama punya juga. Api ya. Cuma PLN menguasai. Mungkin nyo mengambil berdasarkan apa? Nyo memberikan nilai tambah. Jadi bukan asal apinya yang nyo miliki. Jadi nyo berhak dapat di kerana nyo melakukan inovasi. Tapi nan ruminya sampai juasa-asanya kuasai. Nah, itu yang persoalan gini kok. Jadi kalau awak ingin mengkritisi apa kok banyak celahnya. Tapi banyak orang fikir ini habis dek perkara sujud dahulu tangan tulutui saja tu. Harusnya ikut yang dibahas sekali-sekali. Nah, saya itu sekaji. Nah, okeylah, Anda punya hak untuk mengambil nilai karena Anda memberikan tambahan, mengelolanya sehingga menjadi ini listrik. Tetapi nanasanya kan wak semua punya nak. Ya iya dan senggara tu wak punya semua tu. Anda membuat turbin yo. Nah, kini sampai di mana kepemilikan bersama itu awak berserikat dalam hal itu. Kan berhak awak bertanya tu. Nan dapat dia orang sumpu apa nan dapat dan yang mukhlis mestinya tanyanya kau. Kan? Nah, jadi al-milkiyah ammah. Nah, apa bedanya dengan milkiyah al-khassah tadi? Milkiyah ammah tidak ada kepemilikan sebenarnya secara individual. Tidak musya, tidak pula secara pribadi. Secara bagian. Nah, dengan demikian, kalau kita mau melihat, nanti mudzakarah tidak usah. Kalau mau selesai, satu itu tidak mudzakarah. Nah, jadi kalau dilihat dari konsep kepemilikan, ada 2 yang mungkin dimasukkan ke dalam bab. Ada 2 bab yang mungkin dimasukkan atau pusako tinggi. Apakah milkiyah khassah musytarikah atau dia adalah milkiyah ammah jamaiyah? Nanti pilihlah dek para muzakirin gitu. Nah, bila demikian adanya, maka berarti apa yang diputuskan oleh para ulama terdahulu mengakui keberadaan tanah ulayat, itu tidak ada kekeliruannya dalam hal itu. Tapi dengan catatan mengeluarkan harta lain yang dikuasai dengan asbab tamalluk mubah setelah komitmen tadi. Nah, itulah jual beli, termasuk hibah dan sah. Nah, setelah konsekuensi komitmen bersama tadi, kan ada asbab tamalluk lain, ada penyebab kepemilikan lain. Bisa jadi dengan jual beli dan berbagai macam, dan diakui sah di dalam masyarakat, apalagi dikukuhkan oleh undang-undang, berarti terjadi intiqal, kepemilikan tadi berpindah
dari milkiyah dalam bentuk harta pusaka tinggi kepada milkiyah khas mustaqillah tadi. Nah, ketikanya menjadi hak milik pribadi yang mandiri, maka dengan itu, maka dia, kalau orang pemiliknya meninggal, jadilah dia tarikah. Jadi dia peninggalan. Nah, dibalikkan balik menjadi harta pusaka tinggi, tak bisa lagi. Ikon nanti balik di Minangkabau harta pusaka rendah, jadi harta pusaka tinggi otomatis. Malu ada kunci otomatisnya. So, ketikanya mendapatkan, itu didapatkan dengan asbab. Seperti ihrazul mubah. Contoh ihrazul mubah, payah bawa ke sungai, bawa pancing dia. Kemudian mau pancing, dapat bawa ikan. Kan tak bisa dah. Ketika nak sampai bawa ke rumah, misalnya ya, orang nak mancing tadi terlantar dia tu. Nah, tak bisa lo kebenakannya mengecen, kau ikan mamak bodoh dah. So, kenapa? Karena ketika mamaknya mendapatkan ikan tadi, dia melakukan apa? Kepemilikan yang sah, yang masuk ke dalam pribadi dia. Nah, karena itu yang berhak untuk harta itu siapa? Ahli warisnya di dalam syariat. Nah, kekacauan ini terjadi sebenarnya di Ranah Minang. Disebabkan apa? Karena ada sebagian masyarakat dari Minangkabau itu tidak tulus menerima adalah difatwakan oleh ulama tadi. Itu persoalannya. Sehingga terjadilah kembali anak kadang diharamkan. Itulah dahulu yang disentil sebenarnya. Jadi setelah didudukkan atau pusaka tinggi pusaka rendah, fatwa dari Syekh Ahmad Khatib, sentilan Syekh Ahmad Khatib masih berlaku kan untuk orang Minang kini? Masih. Karena tidak sadanya patuh dengan itu. Walaupunlah didudukkan. Nah kini dari dua konsep ngalah ado tadi, harta pusaka tinggi dengan berada di bab tamalluk, di bab milkiyah, bukan di bab faraid. Kemudian harta pusaka rendah masuk ke bab faraid. Nah, kini keinginan awak terhadap kondisi yang seperti itu. Nah, kondisi yang seperti itu kok tidak cukup hanya dengan kajian fikih kepemilikan dan pembagian warisan. Karena mendudukkan fungsi dan kedudukannya ikut terkait dengan maqasid dan lain-lain. Salah satunya adalah untuk dipertahankan atau dihabisi. Nah, tentu harus diputus dari muzakarah. Harta pusaka tinggi kok dipertahankan atau dihabisi selai. Itu pertanyaan mendasar. Dipertahankan ada alasannya, dihabisi juga mungkin ada alasannya. Ada sebagian orang nama pendapat, tapi entah lagi analisa atau tidak. Kau tahu saya kau tampang cakap saya ya, habis selesai saya. Bagi saya sekitar surang. Nah, kan ada orang yang berprinsip seperti itu. Itu bukan hal yang perlu untuk dibenci pula. Karena mungkin punya pertimbangan juga daripada cakapnya, mungkin pengalamannya di kaumnya. Dalam bagi saya, temu kecil, berajum dah kaum awak. Waduh, 500 lah yang. Kalau dibagi berada pe. Ya semeter kali semeter surang tu kubu saja cukup dah cuma. Jadi banyak orang yang mengecek macam-macam. Nah, ada sebagian orang yang mengatakan itu harus dipertahankan. Kenapa? Di sekolah ciri. Kalau awak bicara Minangkabau, kalau Minangkabau tu syekh, apa arkanun Minangkabau? Apa syurutuhu? Kalau rukun dan syarat Minangkabau tu salah satunya ada harta pusaka tinggi, ada tanah wilayah. Nah berarti kalau hilang rukun, hilang sesuatu, tak tagak sesuatu. Berarti kalau tak ada tanah wilayah, habis Minang. Anan tinggal ke Sarawak lah itu. Nah, ada orang yang berpikir seperti itu. Nah, tetapi apakah pikiran-pikiran yang seperti itu yang lebih banyak kepada emosional? Nah, kan itu kan analisa emosional namanya. Nah, ke dalam fikih harus didudukkan dalam teori masalih dan begitu juga air. Jadi dari sisi kemaslahatan dan kehormatan. Nah, termasuklah di situ analisis dakwah dan berbagai macam ke depan terhadap izzah dari umat. Nah, majelis ulama Assalamualaikum memilih apa? Mempertahankan sebatas dia membawa kemaslahatan. Nah, apa masalahnya? Nah, itu yang harus dielaborasi balik.
Apa kemaslahatan mempertahankan adonyo harta pesakut tinggi tanah ulayat di Minangkabau? Yang pertama adalah dari aspek ekonomi. Ada kemaslahatan. Kalau seluruhnya tunduk kepada kepemilikan pribadi, jelas beresiko. Dengan kondisi perekonomian umat yang lemah, awak kan dah bisa dikecekkan kue. Nah, perekonomian umat yang lemah, maka harta itu akan berpindah tangan begitu mudah. Orang kalau nak iyo barasa di Bali, apalagi tempat strategis. Nah, dalam posisi kelemahan seperti ini akan menjadi pintu masuk untuk banyaknya mudarat kerana Minang, baik dari aspek agama, aspek dakwah, aspek ekonomi, dan juga aspek sosial lainnya. Nah, mudarat itu murtaqabah, bukan hanya sekedar takhminan, agak-agak, tapi itu sudah perlu diwaspadai. Sebab syarat suatu kemudaratan harus diantisipasi. Ad-darar yuzal, la darar wala dirar diterapkan di situ. Yudfa qadrul imkan, atau apapun kaedah yang dipergunakan untuk menganalisa itu. Salah satu dari syarat mudarat itu dipertimbangkan dalam hukum adalah apa? Ketika mudarat itu murtaqabah. Artinya murtaqab sudah bisa diprediksi kuat dia akan menimpa kita. Nah, kalau mencari contoh kanan sudah, mencari tuah kanan manang, tak seketek tanah-tanah yang kemudian lepas menjadi hak milik pribadi itu begitu mudah dikuasai. Dan tanah itu tidak sedikit pula malah dipakai bukan untuk kemaslahatan umat. Nah, mengantisipasi hal seperti itu, walaupun ada masalahnya. Masalahnya ada PPT. Orang yang punya bisa hidupnya tambah. Selalu beli oto. Bisa pergi rumah rancak. Kan bisa begitu. Itu kan masalah aja. Tak bisa dikecil masalah. Tapi mudaratnya lebih berat. Nah, kalau toh berimbang antara madarah dengan maslahah, yang wak pakai dalam analisis selama itu adalah menolak kemudaratan muqaddam, didahulukan min jalbil masalih. Nah, ini perkara muamalat. Kaedah itu sangat kuat untuk ditatbik dalam perkara itu. Nah, bila demikian adanya, itulah yang akhirnya membuat MUI di dalam berkali mudzakarah kita berpihak kepada usaha mempertahankan keberadaan tanah ulayat. Itu klausul dasarnya. Tapi jadi kecekan mempertahankan itu, indak terbayang dek kawan-kawan di MUI Sumatera Barat, cuma hilang je cik-cik ni tu. Nah, ada gitu. Ada nama tanya tu, Buya dipertahankan mana? Laik dipertahankan. Laik kata pertahankan. Ah, itu pertanyaannya. Tuan kecek, susah je mau menjawab itu. Tapi yang mau jawab salah jo pantun yo. Caranya ditarah hendak tertarah, dipampe malah nan jadi. Ditagah hendak tertagah, atau kebaju oleh. Artinya dibuatlah suatu pengamanan supaya jangan begitu mudah lapeh. Nah, tetapi jangan dikecekkan bahwa tidak ada resiko mempertahankannya. Nah, resiko mempertahankannya, kegelisahan pemerintah benar adanya, tidak bisa ditolak. Kenapa? Pengembangan sektor perekonomian itu kadang terhambat oleh hal yang seperti ini. Kenapa? Karena salamoiko komitmen pengelolaan tanah pusakoiko tidak berjalan oleh nenek mama. Awak berak menjalan nenek mama tapi membuka jale-jale. Nah, itu balai. Memang model itu. Tak usah mau tunjukkan ke orang lain. Di kaum luar saja. Nah, bukan orang Melayu. Nah, tanah pusako tinggi, banyak. Dari Siko sampai Lurah Iko yang salah, sampai ke ujung tu salah, tu awak punya tu. Dari bukit itu ke bukit itu awak punya tu. Mau tanya ke nenek mau nak gaik dalam rumah. Nenek le sampai ke sinan. Ada dapat cerita lah dari nenek yang dekor dulunya. Apa caranya tu? Nah, pertanyaannya kalau awak bawakan ke syarak, lain boleh tak menganggurkan. Nah, jadi al-muharrar yang dirumuskan, yang telah diverifikasi oleh ulama
dari dalil-dalil syarak, ketika awak memiliki suatu kekayaan yang bersifat maliyah, lah jaleh tak boleh membuatnya tak berdaya guna. Jelas? Kenapa? Makanya ada hadis yang dinukilkan oleh Abu Ubaid di dalam kitab Al-Amwal itu, man malaka ardan, siapa yang menguasai lahan, falyazra'hu awil yuzri' akha. Siapa yang menguasai lahan, maka tanamilah. Kalau enggak, jadikan cari saudaranya yang bisa bekerja sama menanamnya. Muzara'ah lahir dari situ. Kita ambil konsep ketika awal pertama orang Muhajirin datang ke Madinah, sebagian orang Ansar datang ke Nabi meminta agar mengizinkan mereka membagi tanah yang mereka kuasai. Itu ukhuwah. Itu nan ukhuwah Islamiyah. Namun berbagi. Bahkan ada berbagi harato. Ada malah bini. Ya kan, Sa'ad ibn Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf bukan berbagi surang berdua, enggak. Nah, tapi istrinya dua. Dek kawan saudaranya dan sama, alasan hanya ukhuwah Islamiyah saja, enggak berbini, nampak dia, ya sudah, pilih engkau mana yang ketujuh, ambo pisahkan. Nah, bercarian anikai dan cuma kan ditawarkan Abdurrahman bin Auf. Dah tahu kok buya-buya ditawarkan model itu. Kalau Abdurrahman bin Auf kan tahu bahwa kecilnya barakallahu fi ahli wala hajata li fi malik. Allah memberkahi engkau pada keluarga engkau dan pada harta engkau, dan ambo ndak butuh dengan harta engkau. Keluarga engkau diberkahi Allah dan harta mu ndak butuh. Maka dibagi dua tu. Kini ambo cie senyo sebagai saudara, agi ambo tunjuk hal min suq. Ni ada pasal sekolah. Batu mombo modal kau. Mau nak mengalih. Itu Abdurrahman bin Auf yang ditawarkan. Nah, jadi dengan demikian ketika mereka minta bagi itu, agi kalah karena itu krisis ekonomi. Krisis ekonomi di awal itu kan susah betul. Kalau pemimpin kini mungkinlah kacau balau cara berpikir. Tapi Nabi tidak. Kenapa? Ekonomi pindah, Muhajirin itu mayoritas fuqara. Fakir. Ndak buat tu calahnya. Nang kayo na kan ada kontainer ketika itu mangkuk raton. Cuma konyo ada alasan kenapa Nabi ingin mengambil kembali dari kafilah yang dibawa di Abu Sufyan sehingga akhir berujung dengan perang Badar, karena araton yang dibawa berdagang itu sebagiannya adalah araton kaum muslimin yang tertinggal di Makkah yang dikuasai mereka secara paksa. Akhirnya ketahuan kan oleh mata-mata Quraisy sehingga dialihkan perjalanan. Nah, jadi yang datang tu miskin, fukara, dan yang kedua tidak punya skill untuk hidup di Madinah yang memadai. Kenapa? Itu situasi kehidupan Makkah dengan Madinah berbeda. Madinah daerah pertanian, Makkah dimakan nanam batu sesadonya. Nah, kalau mereka ingin berladang dulu mereka pergi ke Taif, arah Taif. Tu makanya di Taif itu ada lahan-lahan kebun-kebun petinggi-petinggi Makkah Quraisy. Abang kok Nabi tersasak ke kubur Utbah ibn Rabi'ah, Syaibah ibn Rabi'ah ketika bersuju Addas. Utbah dan Syaibah itu tokoh Quraisy. Abang kok berladangnya di Taif. Karena kalau mereka ingin berkebun, kemana mereka pergi? Ke daerah yang wilayahnya tak subur, ke Taif situ. Nah, jadi tidak ada skill, tidak. Nah, ketika minta dibagi lahan kau, agi separuh saudara kami Muhajirin kau ya Rasulullah. Kece Nabi tidak. Nah, kenapa? Kalau wak cali alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau diagian ke mereka, mereka pengan sawah tu ladang tu. Mereka pandai nanam itu dah. Assalamualaikum, mereka malah jadi budak, mayoritas mereka. Nah, akhirnya kata Nabi, syarikhum. Nah, serikatkan mereka dalam mengelola lahan engkau. Nah, muncullah di situ teori musaqah, muzara'ah. Nah, di situ teorinya. Nah, kalau kita lihat dari situ, maka berarti mengangburkan lahan, kalau diagikan ke orang Muhajirin dan tidak pandai mengelola, menganggur jadi. Nabi tidak menginginkan seperti itu. Lahan harus potensial. Jadi karena itu benar kaedah yang dirumuskan oleh pakar ekonomi Islam dan banyak dimunculkan orang, yaitu apa? Yaitu membiarkan tanah menganggur atau menyimpan-nyimpan saja, al-iqtinaz li ghairil ihtiyat, menyimpan-nyimpan saja
tanpa untuk antisipasi kondisi darurat adalah la yajuzu syar'an. Tidak dibolehkan di dalam syariat. Nah, kini yang terjadi, tanah pusaka tinggi itu memang serupa itu. Nah, berarti ketika kita memutuskan mempertahankan arah pusaka tinggi, ada dampaknya. Dampaknya arah toko tidak potensial jadinya. Nah, karena itu ada langkah berikutnya sebenarnya MUI, yaitu memberikan tausiah, rekomendasi kepada pemilik lahan atau pusaka tinggi supaya membuat skema. Nah, skema kolah ada di dalam, ada sebagian, ada mempeduan, ada mahari berbagai macam, agar skema-skema itu dibuat, kemudian berikutnya dipraktekkan, dijalankan, sehingga tidak membiarkan lahan yang tadi diklaim sebagai tanah ulayat itu sebagai harta pusaka tinggi tapi tidak produktif, karena menganggurkan tanah seperti itu berdosa. Ale berani tidak awak mengeluarkan itu, berdosa. Walaupun mungkin sebagian nenek mama agak karuikan yang celik awak. Ala berdosa lo ada MUI kau akhirnya kan. Nah, tapi itulah harus lain. Kenapa? Masalah iko indak masalah ketik. Pertumbuhan Sumatera Barat yang rendah itu, kalau ambo mencari kan rendah gini ya. Dari Sumatera bilang bawah. Dari Indonesia nomor 2, tapi dari bawah itonya. Nah, kondisi seperti itu, awak tidak bisa berpangku tangan ulama. Harus bertanggung jawab juga kok. Tidak bisa main tunjuk kok kalau jawab pemerintah. Awak tidak tipe model itu doh. Pemerintah kok nan salah nan lai patut di kerajaan, tidak di kerajaan awak tegur. Tapi kalau memang ada faktor pula dari masyarakat yang perlu awak support, awak dorong, harus pula itu tugasnya MUI. Nah, jadi kalau iko tetapkan di dalam mudzakarah iko adalah sebagai harta pusaka tinggi dipertahankan, harus diantisipasi dengan fatwa hasil mudzakarah harta itu tidak menjadi harta menganggur, tapi memberikan manfaat kepada umat, kepada kaum yang memiliki kewenangan menguasai. Itulah kira-kira ambo sengaja tidak putihkan apa dan berbagai macam, karena itulah gunanya mudzakarah. Nah, kalau seminar tentu ada kesimpulannya oleh pembicara. Kalau mudzakarah tidak, ambo hanya sekedar membuka-bukakan, ikut kira-kira abwabnya, ikut takyifnya, kemudian dalil-dalilnya bisa kita cari. Nanti mau kirim Buya Zulhamdi karena tidak sampai menulis. Kemudian bagaimana kita berifta, melahirkan fatwa tentang ini, nah, tentu harus ditimbang lebih dalam dari sisi ma'ala, apa dampak dari fatwa ini. Nah, kemudian terakhir bojo bepasan, apapun nanti yang kita putuskan, risiko harus awak tanggung bersama. Artinya apa? Mungkin tidak satu orang akan paham dengan keputusan itu, tapi harus memberikan keputusan. Kalau ulama diam dalam hal seperti itu, awak sama saja kadang membiarkan kesalahan berlanjut. Nah, itu kan tidak boleh terjadi. Kenapa? Ada amanah di pundak awak. Demikian, waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.